好，大家今天下午都在哪儿呢？在公司还是在家里？Ya, teman-teman sore ini pada posisinya di mana? Mungkin ada yang di kantor, mungkin juga ada yang di rumah ya. 好，无论大家在哪儿，我都希望大家身体健康，一切顺利。Ya, dimanapun teman-teman berada, saya selalu doakan teman-teman sehat dan dilancarkan dalam segala urusan ya. Oke, sambil teman-teman menjawab saya sambil share screen dulu ya. Hmm, 好，出现了是吧？Sudah muncul ya layarnya ya. 好，sambil saya lihat dulu siapa teman-teman yang sudah hadir ya. 欢迎大家参加今天的回答问题节目呀，teman-teman selamat mengikuti program menjawab hari ini。如果大家有什么问题或者要分享什么东西的话，可以直接写在评论区我会一个一个的给大家念出来，好吗？Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan ya, ataupun mau berbagi sesuatu kepada saya, teman-teman boleh tuliskan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan satu-satu ya. Oke, kalau berbaginya boleh apa saja ya. Jadi semua hal yang teman-teman alami mungkin mau dibuatkan dalam kalimat bahasa Mandarin boleh, dalam kalimat yang simple dan sederhana silakan ya. Oke. Eh, Ya, saya baca dulu dari chat yang pertama kali masuk ya. ada dari Pak Andreas ya. 晚上好，老师，最近过得怎么样？最近过得怎么样？ Jadi apa kabar ya? Ini dari Pak Andreas. 谢谢您，Pak Andreas. 最近我过得很好，ya. Jadi kita boleh jawabnya 过得很好ya. Mungkin ini udah sering banget diulang, teman-teman sudah tahu. Jadi kalau memang kita mau tanyain kabar yang benar-benar lebih ke 过得怎么样. Jadi orangnya akan bercerita lebih banyak ya. 过得很好，然后我的工作特别特别忙 misalnya ya. Kemudian ya kerjaan saya sangat-sangat sibuk misalnya. Jadi orangnya akan bercerita lebih banyak. Tapi kalau 你好吗? Jawabannya 我很好. Udah cukup gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang nanyain kabar untuk teman-teman yang sudah lama nggak ketemu, maka teman-teman boleh pakai 过得怎么样 ya. Oke, 谢谢您, Pak Andreas. 你最近去哪里了？我最近去哪里了？最近没有啊，最近就是忙着过春节，然后有很多的那个节目，还有传统习俗呀。Kalau akhir-akhir ini ya sibuknya Imlek ya. Ini saya sambil translate juga. Kemudian saya memang banyak masih ada tradisi-tradisi yang tradisional ya, kayak gitu ya. Jadi ada sembahyang, ada ritual-ritual yang lain kayak gitu ya. 所以特别特别忙。Oke, baik. Terus Pak Andreas lanjut ya kalimat berikutnya. 今天我刚刚看了你2024年1月26号食品是 makanan. Oh, 视频. Oke. Video ya. Bulan 1 tanggal 26. Oke. Ya, sebelum Imlek saya ada perjalanan dari kantor ya. Mungkin maksudnya itu kah? Coba ya saya baca dulu ya. Oh ya, itu Januari ya, Pak ya. Masih banyak yang saya belum post ya, belum sempat post. Iya, masih banyak apa biasanya kita simpan lah di IG gitu ya. Jadi eh, biar fotonya tuh kesimpan di IG aja ya. 对不起。再来，我们的一位同学说1月26日我们在澳大利亚国庆日。我只想saya mungkin baca bawahnya aja ya.
lebih oke karena di bawahnya Bapak sudah sertakan Hanzi ya.我的一位同学说，1月26日我们在澳大利亚国庆日. Ini satu. Kalau yang tadi kalimatnya oke, kalau ini sedikit ya saya revisi ya Pak. Jadi saya revisi dari 1月26日, berarti 26 Januari ya. Ah, Maksudnya 26 Januari ini adalah hari kemerdekaannya Australia gitu ya. Oke, kalau gitu kalimatnya adalah 1月26日我们. Jadi sedikit grammarnya saya bantu revisi. 我们在澳大利亚. 我们在澳大利亚. Om, nah, di sini perlu ada kata kerja ya. 我们在澳大利亚国庆日. Jadi 国庆日 itu adalah kata benda. Nah, 我们在澳大利亚, kami di Australia. Jadi ini masih tempat. Nah, kita butuh apa? Kata kerja, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman masih ingat gak kalimat basic yang pernah saya kasih tahu ada keterangan waktu, subjek, habis itu keterangan tempat, yaitu 在澳大利亚. Nah, di sini butuh verb sebelum noun ya. Jadi verbnya adalah merayakan ya, Bapak ya. Jadi merayakan kalau simpelnya Bapak boleh bilang 我们在澳大利亚过. Boleh. Yang tadi 过得怎么样, melewatinya dan bagaimana. Boleh pakai apa kosakata ini yaitu 国庆日. itu adalah hari kemerdekaan. Eh, Teman-teman, 国庆日 saya tulis ke bawah ya. Jadi nggak kepotong ya. 国庆. Ini garisnya kepanjangan. 国庆日. 国庆节 boleh nggak, Laoshi? Boleh ya. Kalau teman-teman pernah belajar 国庆节. Nah, 过 ini artinya merayakan atau melewati. Teman-teman kalau misalnya nggak mau pakai 过, mau pakai satu istilah lain yaitu merayakan, boleh. Kita bilang 庆祝. 庆祝. Ini kata kosakata resminya dari merayakan. Bahasa Mandarinnya 庆祝. Ya, ini artinya merayakan. Kalau kuo lebih artinya melewati. Boleh nggak menggantikan? Boleh, tapi bukan sinonim ya teman-teman ya. Bisa saling menggantikan. Kalau teman-teman mau yang simple, pakai kuo. Udah boleh ya. Nah, ini sebentar saya kasih pinyin. 1月26日我们在澳大利亚过 atau 庆祝, dua-duanya boleh ya. 国庆日. 国庆日 ini adalah hari kemerdekaan. Kayak 17 Agustusnya kita ya. 国庆日, 国庆节 都可以ya. Dua-duanya boleh. Australia ini adalah Australia. Bahasa Mandarin dari Australia. Sebentar ya, saya garis Australia. Yang lain oke ya. Kosakatanya semua udah dipelajari ya. Oh, jadi hari kemerdekaan eh, hari kemerdekaan apa Australia adalah 26 Januari gitu ya Pak ya. Mm. Oke, ini saya baca sampai sini terus saya bacain Hanzi ya Pak, lebih gampang ya. 我只想补充一点. Oh, Bapak mau tambahin dikit ya. 补充 itu tambahin. 1月26日被定为澳大利亚国庆日. Nah, 定为 itu artinya ditetapkan ya. Ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Australia. 因为19771778 karena tahun 1778 bulan 1 tanggal 26 是詹姆斯·库克中尉率领的英国海军首次抵达澳大利亚. Oh gitu. Jadi apa kita bilang pasukan eh, laut ya dari Inggris yang dipimpin oleh
Thomas Thomas ya. Thomas pertama kali mendarat ya, Tita itu mendarat di Australia. 所以我们认为澳大利亚日不是澳大利亚独立日. Oh, dia beda ya konsepnya ya, Pak ya. Jadi maksud Bapak menjelaskan ke kita semua. Ini saya baru tahu juga Pak. Jadi sisi Ninda yang ya hebat ya. Jadi saya bisa tahu jadinya maksudnya kalau sorry ya teman-teman, 国庆日 kalau kita kan hari kemerdekaan. Nah, eh, kayak hari kita bebas dari penjajah. Tapi ternyata kalau di Australia ini bukan ya. Ini adalah hari di mana pasukan laut Inggris yang dipimpin oleh Thomas mendarat di Australia. Jadi ini yang ditetapkan sebagai hari apa namanya 国庆日 gitu ya, harinya si Australia gitu ya Pak ya. Wah, saya baru tahu Pak. Ya, oh oke baik. Jadi 国庆日-nya mungkin kita ya nggak bisa bilang hari kemerdekaan ya, seperti itu ya. Tapi mungkin 澳大利亚日, hari Australia gitu ya. Oke baik, makanya Bapak menambahkan di belakang. Baik. 谢谢您的分享, Pak Andreas. Jadinya saya juga jadi tahu pengetahuan ini ya. Mm-mm. Oke, teman-teman, untuk kalimat yang saya tulis, apa namanya, ada pertanyaan kah? Ya, jadi mungkin ini kalau gitu dari tadi kan bacaan saya belum selesai ya dari kalimat Bapak ya. Nah, ini kalimatnya harus seperti ini grammarnya. Nah, berarti yang ini saya ganti eh, 澳大利亚日 gitu ya, 澳大利亚日. Jadi kalau teman-teman mau bilang hari Australia, Australian Day ya, kalau Pak Andreas bilang ya. Jadi 澳大利亚 baru tambahin 日 gitu ya. Jadi 澳大利亚 yang tadi garis biru, kemudian teman-teman tambahin 日 yang di bawah ini. Hari Australia. Oh, saya baru tahu. Dan ini yang dirayakan lebih meriah ya Pak, gitu ya. 是不是这样子？就是庆祝的非常热闹，对不对？Jadi ini yang dirayakan tiap tahun gitu. Kayak kita kalau dirayakannya 17 Agustus karena itu hari kemerdekaan. Oh, betul ya. Oke, baik-baik. Jadi ini ya, apa namanya? Kita jadi mengenal ya setiap negara itu beda budaya. Kalau kita namanya Independence Day. Tapi kalau di Australia itu namanya Australian Day gitu ya. Jadi Australia saya tulis di bawah ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang nanti mungkin pengen ke Australia, jadi tahu, oh dia ternyata punya namanya Hari Australia gitu ya. Australia 澳大利亚日. Oke, baik. Ini ya, jadi Hari Australia. Wah, jadi kita bisa belajar banyak tentang Australia nih dari Pak Andreas ya. 好的，谢谢您，Pak. Silakan yang mau screenshot. Ya, di mana ya itu ya kalimat yang masuk. Saya senang karena selain belajar tambahan kosakata, teman-teman bisa belajar format kalimat ya. Mm-mm. Hao, sambil teman-teman screenshot, saya baca ke bawah lagi ya. Ada yang sudah hadir sore ini, ada Ibu Jang Sung Liang, ada Pak Andreas, terus ada Bu Nani ya. Qing Chu Banzhang. Oh, yang tadi ya, jelas ya. Terus ada Ibu Melia, 在工作, baiklah, sedang bekerja katanya ya. Terus ini ketikannya juga sudah benar ya Bu Melia ya, 谢谢您. Kemudian ada Ibu Lina, 老师您好, 出现了 ya, sudah muncul ya yang tadi share screen-nya ya. 出现 tuh muncul. 出现了吗？出现了. 出现 tuh muncul. Ya, 出现了. 再来是 Bu Ratna ya. Bu Ratna itu 老师同学们大家好. Oke, ketikanya udah benar ya, Bu. Terus ada Ibu Lina Huang. 老师和同学们下午好. 下午好, Ibu. Selamat sore ya. 下午好. Ketikannya udah benar. Terus ada Bu Nani juga. 老师下午好, 我在公寓. 公寓 itu apartemen ya. Oke, ketikannya juga sudah benar untuk karakter Mandarinnya. Kemudian Ibu Lili. 老师您好. 我在家里，谢谢老师，希望您全家也健康. Nah, ini kalimatnya juga sudah benar semua ya. 谢谢您的句子. Terima kasih juga buat kalimatnya Bu Lili. Ah,
Berikutnya ada Bu Ratna. Lalu sebentar lagi kita di Indonesia akan berpuasa selama 1 bulan dan merayakan kemenangan pada Idul Fitri. Disebutnya dalam bahasa Mandarin apa, Lalu? Puasanya atau Idul Fitrinya, Bu? Dua-duanya ya. Kalau puasa, 我们说斋戒月, bulan Ramadan ya, bulan puasa. Tapi kalau Idul Fitrinya, 我们说开斋节. Ini sudah selesai di screenshot, biar saya tulisin ya. Jadi dua-duanya ya berarti ya. Oke, jadi 我们说斋戒月. 斋戒月 itu bulan Ramadan. Nya bulan. Kita udah belajar. Ini sudah haulema. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi bulan Ramadan itu atau teman-teman sebut ya, umat Muslim berpuasa itu adalah 斋戒月. 斋戒. Ini ada titik. Ini kok nggak mau ya? Sebentar. Ini error kayaknya. Ini ada titik teman-teman. Di C-nya ada titik. Tapi saya mau tulisin kok nggak bisa ya. Sebentar ya. Saya hapus ulang total. Tuh, error. 等一下哦. Bentar. Hmm, sepertinya. Teman-teman, ini saya share ulang ya. Filenya ini saya saya simpan aja. Halaman 2-nya kayak error. Ya. Oke. Nah, ini harusnya aman. Jadi kita bilang bulan Ramadan ya, 斋戒月. 斋戒月. 月 ini bulan. Kalau teman-teman mau translate ini sebagai bulan Ramadan atau bulan puasa, silakan ya. 斋戒月. Try 是什么? Mungkin teman-teman akan bertanya, 老师 try ini apa ya? Try ini adalah kan pasti teman-teman merasa Muslim. Terus kok dia ada ya istilah Mandarinnya. Jadi di China itu ada beberapa suku Muslim. Makanya teman-teman lihat dia bukan dari puasa ditranslate, tapi punya istilah gitu maksud saya ya. Jadi apa namanya? Karena memang di China itu ada beberapa suku yang memang dia suku Muslim ya. Jadi teman-teman nggak tahu pernah lihat gak? Nah, di mana kalau misalnya teman-teman apa tahu gitu ya tentang istilah try, saya jelasin dulu try. Eh, Kalau teman-teman mau tahu arti dari apa namanya huruf per hurufnya, try ini adalah apa istilah di bahasa agama Buddha. Teman-teman pasti tahu kalau yang beragama Buddha tahu bahwa ada beberapa aliran gitu ya, karena nggak semua ya. Beberapa aliran itu begitu jam 12 sudah tidak makan. Jadi mereka itu eh, makan cuman sampai siang jam 11 atau jam 12 ya. Habis itu udah nggak makan. Itu namanya try atas sila. Ya, jadi try kalau teman-teman tanya saya, nanti teman-teman cek di eh, kamus itu adalah menjalankan sila. Jadi agama Buddha itu ada 5 sila. Nah, ini ada try sila. Nah, kalau cie, cie itu adalah jadi cai cie sebenarnya itu satu apa satu istilah gitu ya. Maksudnya satu kesatuan di mana kita bilang agama Buddha itu dia jalanin seperti itu. Jadi siang selesai makan habis itu sampai sore sampai malam itu udah tidak makan lagi. Itu namanya cai cie. Yue adalah bulan. Nah, bedanya di Muslim jamnya berbeda saja, bener nggak? Kalau puasa kan mereka pagi ya sahur ya, habis itu udah nggak makan sampai nanti sore. Nah, kira-kira gitu. Beda jam aja gitu ya. Apa tapi istilah cai cie ini yang dipakai kayak gitu ya. Jadi bulan puasa yang saya tahu ya namanya cai cie yue.
Ya, seperti itu ya. Hmm, ada Pak Andreas, mungkin, sorry Pak Andreas, Pak Johannes ya, sorry ya, saya salah baca nama. Pak Johannes mengatakan bahwa di salah satu web ada yang bilangnya Laimaitan, yang artinya Ramadan. Oh, oke baik Pak. Mungkin ini dari translatean Ramadan, ya nggak? Ya, mungkin translatean, tapi dia punya istilah resmi yaitu Cai Jie Yue. Ya, teman-teman boleh cek juga di apa di website ya. Kalau ditranslate sih nggak masalah, maksudnya berdasarkan dari eh, apa bunyinya gitu ya. Cuman memang dia punya istilah khusus namanya eh, Cai Jie Yue, bulan Ramadan gitu ya. Ini adalah kata benda, noun. Ya, karena saya mau jawab pertanyaan berikutnya dari Ibu Riano. Ya, Ibu Riano, kalau sama Jinshi itu bedanya apa? Nah, kalau Jinshi itu adalah kata kerja, Bu. Jin itu apa namanya kita bilang melarang, melarang ya, Jinshi. Mungkin nanti Ibu akan ketemu istilah Jinshi Jie, sama sih. Jie ini festival, kalau teman-teman masih ingat ya. Jin ini artinya dilarang, ditutup. Shi adalah makanan, shipin. Nah, jadi festival penutupan makanan kalau kita translate satu-satu. Ini sama bulan puasa. Jin shi jie, zai jian yue sama. Nah, kalau Ibu tanya Jin shi, saya tulis lagi ke bawah ya, Bu. Jin shi itu adalah berpuasa, kata kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya temennya yang muslim, hari ini puasa nggak? Contoh ya, contoh. Atau kamu berpuasa nggak? Maka pakai ni jin shi ma? Jin shi ma? Apakah kamu berpuasa? Jadi ini adalah verb, kata kerja. Kita nggak bilang zai jie, nggak. Kita bilang jin shi. Jadi berpuasa, ya satu istilah ya. Dan ini adalah kata kerja. Bedanya itu, Bu Riano. Ini oke. Satu lagi tadi apa ya? Oh, Idul Fitri. Oke. Karena kenapa saya bahas Cai Jie Yue? Karena Idul Fitri, teman-teman ada yang tahu? Teman-teman ada yang tahu? Ayo, dulu saya pernah kasih kan. Teman-teman masih ingat ya? Oke, kayak lupa ya. Nah, kenapa saya bahas bulan puasa Cai Jie Yue? Oh iya, ada Ibu Lina yang sudah jawab ya. Nah, Idul Fitri itu adalah Kai Zai Jie, dari Zai yang ini, yang saya lingkari biru ya. Ini karena nggak cukup, saya lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya ini saya balik. Jadi Idul Fitri adalah Kai Zai Jie. 谢谢 Ibu Lina ya. Kai Zai Jie ini adalah Idul Fitri. Ini yang saya sebut kenapa perlu mengenal bahwa bulan puasa itu adalah Cai Jie Yue. Oh, jadi berpuasa gitu ya. Bulan puasa kan menjalankan apa? Ibadah puasa. Nah, begitu kita menang gitu ya, kita udah melewati satu bulan penuh berpuasa gitu ya. Maka begitu apa Idul Fitri, maka kita bilang open, buka. Kai, buka, open ya, buka dari si apa namanya? Kalau kita bilang apa? la- Apa ya, ibadah yang dilakukan ya, pantangan yang dilakukan di mana pantangannya tadi kan nggak makan ya, berpuasa. Nah ini dibuka jadi hari kemenangan Idul Fitri ya, Kai Cai Jie. Makanya selamat Idul Fitri nanti ngomongnya gimana? Sekalian aja ya teman-teman ya. Selamat Idul Fitri ngomongnya gimana teman-teman? Kai Cai Jie Kuai Le. Tinggal tambahin kuai le gitu ya. Jadi eh, kenapa saya bawa satu-satu gitu ya dan berhubungan supaya teman-teman gampang hafalnya ya. Kai Zai Jie Kuai Le.
Selamat Idul Fitri. Gitu. Oke, sampai di sini cukup jelas. Kayaknya sama kayak arti buka bukan ya, Laus? Iya benar, kayaknya buka. Jadi buka. Kalau tadi kan try, kalau teman-teman ingat tadi saya jelasin bahwa menjalankan sila. Ya, kalau agama Buddhis. Nah, di mana ya buka gitu, buka bahwa oh ya tidak dijalankan lagi gitu ya. Udah sebulan penuh dan kita sudah menang kan begitu ya. Nah, makanya Kai Cai Jie itu disebut sebagai Idul Fitri gitu. Sudah kejawab semua yang berhubungan. Yang berhubungan saya bacain dulu ya. Jadi satu paket sekalian. Kalau Pak Johannes mau pakai dari internet translatean Ramadan, menurut saya nggak masalah sih, nggak apa-apa. Cuman memang kebetulan ini memang dia ada istilah bahasa Mandarinnya yang resmi, makanya saya kasih tahu yang secara resminya. Tapi kalau misalnya mau pakai yang translatean dari bunyinya, nggak masalah juga ya. Ha-ha. Yang pasti dipastikan pihak sebelah sana juga paham, itu doang sih. Ya, ha-ha. Kalau Islam Islam itu benar Islam ya Muslim. Ah, Jiao itu adalah ajaran, Li itu adalah kalender ya. Oke, Hao, Nin Pak Johannes ya, udah bantu kita browsing juga. Ini sudah oke. Halaman sebelumnya apakah sudah juga? Karena kita mau lanjutin ke pertanyaan yang lain ya, yang apa mungkin topiknya beda. Ya, benar ya. Pak Johannes juga udah share di chat ya. Teman-teman boleh lihat beserta dengan huruf Mandarinnya ya. Dalam bahasa Mandarin puasa dikenal dengan Feng Zhai, Zhai Jie ya, yang tadi ya, Zhai Jie Yue sama Pa Zhai boleh. Jadi Zhai ini yang tadi saya bilang. eh, karena kan kayak kalau di Buddhis namanya Atasila. Nah, di agama Muslim juga mereka menjalankan ajaran dari apa Al-Quran gitu ya. Nah, sehingga sama nih istilahnya sama, cuman beda aja konteksnya gitu ya. Sama, boleh. Nah, kalau ini bener ya. Jadi boleh feng zhai, boleh zhai jie yang tadi dari Zhai Jie Yue, Yue itu bulan, terus atau Pak Zhai juga boleh. Ya, artinya berpuasa. Atau tadi yang ditanyakan sama Ibu Riano, Jin Shi juga boleh berpuasa. Ya, seperti itu. Oke, kalau gitu berarti udah jelas semua. Kita balik lagi ke atas ya. Tadi ada pertanyaan Bu Ratna ya. Bu Ratna berarti kejawab ya Bu. Berpuasa sama Idul Fitri. Oke, 再来是伊布卡塔丽娜，下午好，老师您好吗？我很好，谢谢您，伊布。我还在回家的路上。好的，那您慢走ya. Ibu lagi dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati di jalan ya, Bu ya. Jadi saya bilangnya Nin manzo, 注意安全呀。好，再来是伊布德博拉。肖浩老师，我们有机会一起学习，非常感恩。Oke, baik. Ini ketikannya juga sudah benar Bu Deborah ya. Katanya kita ada kesempatan bisa belajar bersama-sama, sangat bersyukur ya, kangen bersyukur. Baik, kemudian ini beres ya, 不客气 ya Bu Ratna. 再来是一部施素秋哦，screenshot ya, screenshot 好了. Jadi screenshotnya dulu baru 好了. Kalau screenshot misalnya mau ditranslate ya teman-teman ya, boleh bilang 摘图 ya. 摘图 itu artinya screenshot, dipotong gambarnya. Oke, lanjut. Ibu Lili, pertanyaannya adalah, 老师等一下，稍等，一样吗？一样，sama. Jadi 等一下 sama 稍等 itu sama. Ini udah oke ya. Saya balik lagi ke halaman 2. Terus tadi pertanyaan 等一下. Kalau teman-teman eh, apa namanya? Mau pakai 等一下 boleh, mau pakai 稍等也可以 ya. 稍等.
Jadi kadang-kadang preferensi Ibu, karena mereka sinonim jadi nggak masalah. Nah, kalau ini sinonim langsung bisa menggantikan ya. Teng, isya, sama shao. Tunggu sebentar ya. Dua-duanya boleh dipakai. Ada yang bilang teng isya, ada yang bilang shao teng. Dua-duanya boleh ya. Oke, terus ada Bulina ya. Bulina 好像很久没见到你了. Ya, sepertinya udah lama ya Bu ya. Kalau nggak tulis di chat, saya pikir apa mungkin nggak hadir ya. Nggak apa-apa ya. Tapi eh, dari chat kayak seolah saya tahu siapa yang hadir gitu ya. Oke, Bulina, 您好吗? 肖浩老师，我有一个问题. Oke, selamat sore. Saya ada satu pertanyaan kata Bulina ya. 他长得很可爱，apakah sinonim dengan 他看起来很可爱？谢谢老师。长得很可爱 itu artinya dia ya sebenarnya sama sih, cuman beda expression aja ya. 他长得很可爱 artinya dia kalau kita translate langsung kan dia tumbuhnya dengan sangat imut. Imut ini lucu, maksudnya apa? Kita bilang sangat enak dilihat ya, ke misalnya anak kecil gitu. Terus ibu menanyakan, 他看起来很可爱, dia kelihatannya. Cuman kalau dibilang sinonim, kadang-kadang takutnya Chang sama Kanchilai itu dijadikan sinonim itu enggak ya. Oke, saya tulis kalimat biar teman-teman yang lain bisa paham. Ta misalnya cewek ya. Ta 长得很可爱. 可爱 ini lucu. Comel kalau teman-teman ya. Ta lovely itu kalau bahasa Inggris ya. Ta 长得很可爱. Boleh nggak, Lalu saya bilangnya ya, kalau Bu Lina tanya ya, kalau di sini masih boleh, boleh ya, karena artinya mirip, tapi bukan artinya sinonim. Kenapa? Nanti ya saya jelasin. 他看起来很可爱. Hmm, hmm, 很可爱. Oke. 看起来 ini kelihatan. Di sini oke. Ya, dia tumbuh. Chang ini artinya tumbuh, artinya perawakannya ya. Wah, misalnya, 你的孩子他长得很可爱 gitu ya. Kita muji anak orang. Oh, 他长得很可爱. 他看起来很可爱. Boleh. Cuman kalau misalnya untuk orang, mendingan yang kalimat pertama, Bu. Kalau muji orang. Ya, kalau yang kedua dengan kata 看起来 itu saya sarankan untuk misalnya contoh ada orang kan punya peliharaan. Nah, itu lebih cocok ke situ karena dia artinya kelihatan. Ya, 看起来很可爱. Tapi kalau ini kita sangat apa ya, yakin dan pasti bahwa ya memang dia diciptakan oleh Tuhan dengan sangat lucu gitu ya. Memang kelihatannya lucu kayak anak cewek yang kecil kan biasanya kelihatannya kayak boneka ya, lucu ya. Nah, itu ke ini lucu, imut ya, kayak gitu. Ini Bu, jadi kalau untuk sinonim saya rasa enggak ya. Heeh, tergantung kebutuhannya. Kalau misal anjingnya lucu kelihatannya boleh kita bilang 看起来 gitu ya, karena 看起来 itu artinya kelihatannya. Mm-mm. Jadi saran saya sih mungkin tidak kita jadikan sinonim walaupun boleh ya. Mm-mm. Semoga cukup jelas ya Bu. Jadi kalau misalnya 他看起来很不高兴, ini cocok ya. Dia kelihatannya kayaknya tidak senang. Boleh pakai 看起来 ya kelihatannya. Mm-mm. Jadi enggak terlalu oke kalau kita bilang sinonim. Walaupun maksudnya mirip ya. Ha-ha. Takutnya orang salah paham. Itu Bu, yang saya bisa bantu jawab ya, Bu Lina. Nanti kalau ada pertanyaan di bawah saya bantu jawab lagi. Sebentar.
它长得很好看，boleh Pak Panggui. Kalau 长得很好看 tuh misalnya enak dilihat lah ya. Kan teman-teman kalau lihat orang tuh, iya ya dia enak dilihat aja ya, kayak baby face gitu-gitu. Nah, tapi te-nya pakai yang ini ya Pak. Te-nya pakai yang ini, yang saya tulis. Ya, pakai te. Yang 双人 te, bukan 白勺 te ya. Jadi hurufnya yang ini, yang biru yang saya lingkari ya. Terus Pak Andreas, kalau saya bilang 这个食物看起来很好吃, iya betul Pak. 看起来 itu kelihatannya. Kayak tadi saya bilang binatang peliharaan ataupun makanan, itu boleh, boleh Pak. 看起来, makanya saya bilang kayaknya nggak cocok kalau kita bilang mereka ini sinonim. Walaupun maksudnya sama gitu ya. Apalagi kalau teman-teman masukin ke mesin translate, itu dia akan menunjukkan arti yang sama ya. Oke? Iya. Oke, baik. Silakan di screenshot dulu. Kemudian, oh, Ibu Shisucho boleh tulis Mandarinnya screenshot. Oh, boleh, boleh, boleh ya. Karena kan zaman sekarang screenshot ya. Kalau dulu kita bilang catat. Nah, kalau catat tuh chao cilai. Kalau ini kita bilang jietu. Jie itu apa? Cuplikan layar ya di screenshot berarti. Heeh. Ini oke. Oke, saya next ya, biar saya tulisin dulu pertanyaan dari Ibu Shi Sucio, yaitu tentang jietu gitu ya. Oke, nah ini agak error-error. Oke, jietu, tu itu adalah gambar. Jietu, jie ini artinya gunting sebenarnya, gunting ya. Jietu ini screenshot. Ini istilah zaman now. Kalau dulu zaman saya belajar, 我们说抄起来itu dicatat. Ya, 抄好了吗? 抄好了, gitu ya. Nah, kalau mau sekalian, 抄 itu artinya mencatat. Kan ada teman-teman yang habis screenshot dia catat ulang. Ada beberapa yang suka tunjukin saya ya. 抄 itu adalah catat. Catat. Ya, oke. Hmm, baik, kemudian Dokter Evelyn. Lalu tadi ada dua jenis cara penggunaannya bagaimana? Api artinya sama te-nya. Hmm, oh, itu pernah saya bahas sih sebenarnya ya. Jadi singkat ya, nggak apa-apa ya. Te-nya yang ini itu biasanya untuk kepunyaan, kepunyaan ya, atau kita bilang melambangkan, menggambarkan sifat dari benda sebelumnya, menggambarkan sifat dari benda. Terus dia juga bisa kepunyaan, terus eh, hubungan antara benda dan benda. Ya, ini dulu pernah kita ada satu sesi antara benda dan benda. Contoh, contoh ya, ini saya ke belakang ya teman-teman ya. Misalnya toilet sekolah. Ini hubungan benda dan benda. Benar nggak teman-teman? Toilet sekolah. Benar? Ya, nah kalau benda dan benda, maka kita bilang, misalnya kan kita translate, oh toiletnya sekolah. Berarti bahasa Mandarin ini gimana teman-teman? 学校的厕所呀，学校的厕所。
Gampangnya sih lihat noun dan noun. Jadi kalau teman-teman lihat, saya pakai te, tapi ini nggak noun, ini nggak noun. Perlu di apa? Direvisi lagi, di dianalisa lagi. Ya, tapi memang nggak paten, maksudnya 100% kayak gitu, enggak. Ini cuma buat bantu teman-teman doang. Makanya saya bilang hubungan antara benda dan benda. Nah, kalau kepunyaan misalnya, ini satu contoh ya. Kepunyaan misalnya, mama ada 汽车 gitu ya. Mobilnya mama. Mama ada 汽车. 汽车 ini adalah mobil gitu ya. Mama ada 汽车 kita bilang ya oh ini kepunyaan pakainya te yang ini ya. Nah, kalau yang tadi Pak Bangkui kayak saya perbaiki ini oke sudah di screenshot kah? Saya boleh lanjut. Ini namanya Pai Shao Te gitu ya kalau mau ngomong bahasa Mandarinnya ya. Te-nya bisa kepunyaan, bisa hubungan benda dengan benda. Terus eh, bisa juga menggambarkan sifat dari benda. Sifat dari benda ya, contohnya apa? 漂亮的衣服. Sifat dari bendanya adalah cantik. Ya, ini eh, saya yang error atau gimana ya? Karena nggak ada tanggapan di chat. Jadi ini sebenarnya ke screenshot apa enggak? Coba ya. 漂亮的衣服. Baju yang cantik. Kalau teman-teman biasa bilang, oh baju yang cantik, yangnya ya, langsung ya. Tapi jangan ditranslate sebagai yang ya. Harus memahami bahwa, oh penggunaan te-nya seperti itu ya. 漂亮的衣服. 漂亮 ini cantik. Baju yang cantik, 我们也是用这个的. Kayak gitu. 衣服 itu baju atau pakaian. Oke, baiklah. Halaman 4 ya Bu Grace ya. Silakan Bu. Ya, sama satu lagi te yang tadi 他长得很好看 misalnya 他长得很可爱. Itu te-nya bukan te yang ini, tapi 双人旁的 te ya. Nanti kalau teman-teman mau mendalamin lagi, kita sebenarnya ada 3 ya. Teman-teman bisa dengar ulang rekaman. Cuman rekamannya yang saya lupa ya di tanggal berapa bulan berapa, tahun berapa. Kalau teman-teman di sini ada yang pernah tahu, boleh share ya, biar teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat dengerin bahan tersebut bisa dengar ulang rekamannya. Halo mah, Bu Grace. Oke, halo ya. Bu Keci, Bu. Nah, ini halaman 4, kemudian kita lanjut berikutnya yang kedua yang tadi saya koreksi. Ops. Oke. Nya ini eh, sederhananya adalah dia menghubungkan si kata kerja verb ya, V itu verb ya teman-teman ya, verb plus te, habis itu plus adjective atau kadang-kadang orang bilang komplimen, keterangan. Komplimen ini keterangan maksudnya. Formatnya akan selalu gitu. Jadi dia adalah fungsinya menggambarkan eh, bagaimana situasi si kata kerja. Kalau saya bilang ini kata-kata dari saya ya teman-teman ya. Misalnya tadi Chang te en oh, kan. Chang di sini adalah kata kerja tumbuh, grow, tumbuh. Kita bilang bertumbuh perawakannya gitu ya. Chang te很好看. Jadi dia menggambarkan situasi atau kata sifat dari si kata kerja. Kata kerjanya adalah bertumbuh atau grow.
Oh, tumbuh, maksudnya orangnya itu ya kalau kita bilang diciptakan Tuhan gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kita bilang oh ya bentuk mukanya bagus gitu ya, bagus dilihat, baby face misalnya contoh ya, 长得很好看. Ini DE ya teman-teman ya, 长得. Kayak gitu. Kalau te ini lebih seperti itu, menggambarkan bagaimana suatu kata kerja. Kayak gitu ya. Oke, kemudian ini ya fungsi yang yang tadi saya koreksi Pak Pangkui. Menjawab pertanyaan Dokter Evelyn ya. Oke, halaman 4 Pak, silakan. Kalau nggak terlalu jauh, saya masih bisa mundur ya. Tapi kalau udah terlalu jauh, mohon maaf, teman-teman boleh dengar ulang rekaman ya. Oke, kemudian ini sebentar ya. Saya ke atas dulu ya, supaya sesuai urutan lagi sambil tunggu teman-teman screenshot. Oh, ternyata udah semua ya. Em, Tadi pertanyaan Bu Lina, kemudian pertanyaan dari Dokter Evelyn. Ebi furai, udang ebi furai di Hokben. Nama Mandarinnya apa ya? Ebi furai ya, Bu. Saya juga ini ya, biasanya sih kita bilang kalau udang goreng ya casya. Cuman saya nggak tahu dia punya istilah tertentu nggak. Ini yang saya perlu pastikan. Ya, takutnya kan kita cuma translate udang goreng, takutnya beda istilah yang dipakai. Ya, saya nanti bantu pastiin. Ebi Furai ada nggak sih nama istilahnya? Karena kan itu restoran Jepang ya, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau translate udang goreng langsung ya casya. Nih, saya tulisin dulu casya. Kita lihat ya, nanti mereka pakai istilahnya sama. Oke, jadi ca itu adalah goreng. Casya, udang goreng. Casya, udang goreng. Nah, kita coba cek ebi furai. Ebi furai. Iya, karena eh, apa namanya? Restorannya kan bebas ya, dia nentuin nama. 等一下啊，我看一下。Baby Furai 有没有中文的？Oh, ada, oke. Tapi dia tambahin Rishi. Rishi itu Japanese style, ya. Kalau mau tambahin. Ini saya juga cek dari internet ya. Takutnya mereka punya nih kayak di menu-menu itu kalau mereka tambahin bahasa Mandarin itu haknya mereka ya. Artinya, oh ya bebas dong. Saya mau kasih nama apa? Ya, di sini dia tambahin Rishi. Rishi itu artinya Japanese style. Oke, boleh. 日式炸虾. Kalau 炸虾nya dia tetap pakai ya sama karena udang goreng ya. 日式ini Japanese style. Jadi karena masakan Jepang ya. 炸虾 ebi furai ya. Oke, nah ini adalah eh, Japanese style. Shi itu adalah style. Ya, ini ada titik ya teman-teman ya, takut nggak kelihatan. 日式炸虾. Ini kejawab ya. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Makanan halal. Kalau makanan halal, 我们yang dulu kalau saya ke China, dia ada kasih satu tanda yaitu 清真寺的清, kayaknya gitu ya. Mm-mm. Eh, Kayak gini, 清真寺 itu kan apa? Kita bilang musola gitu ya. Jadi biasanya dikasih satu tanda cing, ini artinya halal. Bacanya cing, kayak gitu. Tapi saya nggak tahu update-nya sekarang ya. Maksudnya halal itu apakah ada dikasih apa namanya hal yang lain gitu ya. Kalau halal itu biasanya dia ada tempelin bulat-bulat terus dikasih huruf cing. Cing itu artinya halal. 因为 dari 清真, kalau teman-teman mau tahu 清和真 ini lengkap halal. 清真 halal.
Tapi kalau di makanan biasa dia buletin terus dikasih apa satu huruf namanya Qingzhen ini halal gitu. Ya, kejawab ya Dokter Evelyn ya halal. Oke, baik. Kayaknya sudah semua ya sesuai urutan saya bacain. Kemudian dari Bu Lina, 我明白了，老师，谢谢您。我长得像爸爸. Kalimat ini betulkah? Betul, Bu, betul. 我长得像爸爸 artinya saya mirip papa. Kalau bahasa Indonesia ngomong gitu ya. Tapi kalau bahasa Mandarin kenapa ada 长得? 长得 itu yang tadi. Sorry, saya balik dulu ya. Nah, ini grow, bertumbuh. Jadi bertumbuh maksudnya tumbuh besarnya itu miripnya papa. Ya, miripnya ke papa. Kayak gitu. Oke, oke, benar ya. Kemudian halaman 5. Oh, iya Pak. Ini Pak. Halaman 5 ya, Pak Martinus ya. Terus berikutnya Bu Sinta. Permisi, terjemahannya apa loh? Permisi. Oke, saya baca dulu ya. Permisinya dalam konteks apa? Bukan yang artinya silakan, tapi permisi, minta izin mau lewat. Oh, mau lewat. Kalau mau lewat, 我们说请让开. 让开 itu artinya eh, dibukain jalan, 让开 gitu ya, permisi ya, saya paham. Oke, ini sudah Pak Martinus halaman 5 ya. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi kalau permisi yang mau lewat, teman-teman boleh dengan sopan, teman-teman boleh tambahkan 请habis itu 请让开. Tapi kalau misalnya teman-teman di lapangan misalnya dengarnya 让开让开让开 tanpa cing itu ya sudah memang mereka ya budayanya kayak gitu bukan bukan kasar juga sih ya mereka merasa ya nggak perlu cing gitu. Kalau teman-teman mau lebih sopan tambahin cing ya jadi permisi mau lewat ya. Kalau laoshi saya cuma pakai 让开 boleh nggak masalah ya. Kalau lebih sopan pakai 请让开gitu. Ya, itu ya Bu Sinta ya, permisi mau lewat. 借过 boleh Pak Pangkui, tapi 借过 itu lebih kayak dari translatean bahasa Hokkien ya. Boleh, boleh sih. Tapi kalau secara kita bilang seluruhnya, termasuk seluruh wilayah China, eh, pakai 请让开 itu akan lebih universal ya. Kalau 借过 itu translatean dari bahasa Hokkien. Tapi boleh nggak Laoshi? Boleh, karena ada orang ngomongnya begitu ya. 借过, pinjam lewat ya. Cie-nya pinjam, kuonya lewat. Kayak gitu. Oke, sudah semua? Oke ya, sepertinya sudah semua. Sambil saya cek dulu ya, takutnya ada yang saya kelewatan. Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Riano. Kalau 不好意思 aja gimana loh? Kalau 不好意思 itu kayak sorry gitu ya. Sorry artinya saya tidak sengaja. Beda. Jadi 不好意思 itu boleh sih, boleh. Misalnya kita mau lewat bilang 不好意思. Boleh juga. Saya pernah lihat di film orang ngomongnya gitu, boleh. Tapi 不好意思 itu artinya adalah tidak enak hati. Arti langsungnya. Maksudnya arti sebenarnya. Gitu ya. 不好意思. Jadi boleh nggak dipakai di situasi seperti itu? Boleh, boleh Bu, boleh. Artinya kan kita kayak nggak enak ya suruh orang minggir. Nah itu, memang dia ya budaya China seperti itu ya. Bukan maksudnya, kok kayaknya aneh ya loh sih. Enggak, memang cara mereka membawa dirinya itu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya puhaisu. Kalau misalnya di film ya orangnya sambil sorry minggir ya. Mungkin ditranslate gitu. Tapi dia ngomongnya puhaisu. Nah itu juga boleh, boleh. Tapi 不好意思 yang saya mau bahas adalah dia punya arti lain, Bu. Artinya tidak enak hati. Tidak enak hati itu arti pertama. Jadi, 你跟他说吧，tidak enak hati. Sorry. 我不好意思 gitu ya. Misalnya kamu ngomong aja sama dia, terus dia bilang gini, oh, 我不好意思. Ya saya nggak enak hati, mungkin dia gimana gitu ya. Nah, itu tidak enak hati. Itu arti pertama, tidak enak hati. Nggak enak lah mau ngomong gitu ya. Nah, 不好意思. Yang kedua, 不好意思 juga artinya sorry. Sorry tapi memang dia tidak sengaja gitu ya. Memang ya kayak
nggak kepikiran bisa begitu. Jadi dia akan bilang puhaisu, puhaisu. Ya, misalnya saya hari ini harus selesai kelas lebih awal, jadi saya akan bilang, 同学们不好意思，我们今天早点下课，因为我有事。Gitu ya, teman-teman sorry ya. Nah, tapi memang nggak sengaja kan, karena memang pas banget saya ada urusan sesudah ini gitu ya, sehingga kita perlu selesai kelas lebih awal. Sorry-nya itu lebih kayak, ya saya nggak sengaja ya gitu, karena nggak enak hati juga, bener nggak? Ya, ya kayak sungkan Bu Tres. Cuman perlu pemakaiannya tuh tepat di situasi yang tepat. Sama satu lagi yang tadi ya, misalnya permisi mau lewat, ada nggak orang bilang puhaisu, puhaisu, tapi tangannya gini, gini, gini. Ada, kayak gitu. Ya. Ha-ha. 再来是 Pak Pangwi menambahkan 不好意思，对不起，我没看见. Ya boleh, boleh Pak ya. Jadi udah 不好意思, kita minta maaf lagi 对不起. Baru saya nggak kelihatan. Misalnya kita keinjak kaki orang, ya kan? Nah kan memang kita nggak sengaja. Terus ya orangnya kan sakit, bener nggak? Ya kita bilang, ayo 不好意思，对不起，我没有看见. Jadi benar-benar kita menunjukkan bahwa kita bukan sengaja nginjak kaki dia, boleh ya. Ha, kayak gitu. Atau kita papasan sama orang, tapi kayak saya ya, jujur ya teman-teman, kalau ada ketemu saya ya, saya minus, jadi dari jauh itu nggak gitu kelihatan. Terus nggak pakai kacamata juga ya. Teman-teman, kayaknya saya keputus ya di device yang satu lagi. Suara saya kedengaran nggak? Ya, oke. Yang terakhir belum ke screenshot sambil saya pandu ya. Device yang satu lagi itu kayaknya error, tapi nggak apa-apa. Nih, saya share screen lagi yang tadi saya jelasin. Ya, jadi bahas tentang 不好意思 gitu ya. Jadi contoh kayak tadi kalimatnya Pak Pangkui bahwa 不好意思我没看见gitu ya. Jadi kayak kita misalnya papasan sama orang tapi kita benar-benar nggak kelihatan, bukan nggak mau sapa gitu ya. Nah, kita teman-teman boleh bilang 不好意思,对不起,我没看见 ya, saya nggak kelihatan. Itu juga boleh ya. Oke, sudah selesai di screenshot semua? Ya, kalau saya screenshot saya nggak kelihatan chatnya teman-teman ya. Sebentar, saya balik dulu ke teman-teman punya teks chattingan maksudnya ya. Oke, di mana ada oh kedengaran ya. Ini saya buka audio yang di satu lagi di device yang saya share screen. Oke, nggak apa-apa ya. Apa device yang satu lagi error. Oke, kalau udah ke screenshot semua. Nah, 全部的问题我都回答了是吧？ Sudah saya jawab ya semua pertanyaan. 那我们今天就到此下课，谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，谢谢大家，拜拜。谢谢老师。谢谢老师，谢谢老师，谢谢班谢谢长，班长，再见，感谢老师，同学。这个谢谢老师，下星期谢谢。班长，您真的是他爸爸吗？